Salam saudara-saudara, bertemu kembali bersama channel Injili. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tafsiran dari Saudara Poni, mahasiswi SPT HAMI, tentang tafsiran kitab Ulangan. Ya, kami persilakan. Shalom, channel Injili. Perkenalkan, nama saya Poni. Saya mahasiswi SPT HAMI. Di sini saya akan menafsirkan tafsiran Ulangan pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-25. Kita akan mulai dari latar belakang. Di sini saya menyinggung judul bahasa Ibrani dari kitab Ulangan adalah Eled Hadebarim, yaitu yang berarti inilah firman-firman itu. Ini terdapat dalam Ulangan pasal yang pertama dan ayat yang pertama dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah kitab yang penulisannya sangat jelas. Tanggal penulisannya di sini, di mana tanggal 1 bulan yang ke-11 tahun yang ke-10. Tahun yang ke-20 setelah Israel keluar dari Mesir. Di sini kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Musa, di mana di Sungai Yordan, di padang gurun, di Arabia Yordan, di tantangan sub kepada keturunan Israel yang kedua. Kitab Ulangan sebenarnya merupakan penyesuaian dan pengembangan dari hukum asli yang diberikan di Gunung Sinai. Dan kitab Ulangan juga disebut dengan kitab pengingat karena ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa kitab Ulangan itu adalah kitab hukum kedua. Terus yang selanjutnya, pada saat itu, saat Alkitab ini ditulis oleh Musa, saat itu semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas itu sudah meninggal, yaitu sudah mati. Yang mana yang dihitung pertama kali di sensus pertama itu semuanya mati kecuali Yosua dan Kaleb. Saya yakin semuanya tahu kenapa mereka semua mati, yaitu peristiwa burung puyuh. Terus mayoritas dari mereka yang mendengarkan kitab ini adalah orang-orang yang generasi kedua. Mayoritas orang-orang yang tidak merasakan dengan badan mereka sendiri penyisaan di Mesir selama 430 tahun. Mereka adalah orang-orang yang lahir di padang gurun ataupun yang besar di padang gurun. Mereka itu tidak mengalami mukjizat yang Tuhan berikan di Gunung Sinai. Bahkan mereka tidak menyaksikan langsung firman yang ditulis oleh Tuhan, yaitu 10 loh batu. Terus kitab Ulangan ini bergenre historis, di mana genre historis itu ini benar-benar terjadi. Ini adalah sejarah. Kita masuk dalam konteks. Alkitab ini ada firman yang disampaikan oleh Musa langsung dikatakan oleh Musa. Ini dikatakan oleh Musa itu di dataran Moab pada generasi yang kedua, yang seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang ini di mana Tuhan memberikan firman ini karena sebentar lagi generasi kedua ini akan sampai kepada tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Saat Musa menyampaikan firman ini, seperti saya katakan sebelumnya, laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas itu sudah meninggal semua kecuali Yosua dan Kaleb. Dan saya akan singgung kembali, yang mendengarkan firman ini dalam konteks yang saya katakan ini adalah orang-orang yang tidak merasakan langsung penyiksaan di tanah Mesir. Jadi mereka tidak menyaksikan langsung kuasa Tuhan. Jadi kenapa Musa ingin menyampaikan firman ini? Karena generasi ini tidak mengenal kuasa Tuhan, di mana Tuhan membelah laut teberau. Mereka tidak menyaksikan langsung. Mereka tidak menyaksikan hal-hal yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada umat Israel pada sensus yang pertama. Jadi generasi kedua ini akan memasuki Kanaan, dan sebelum memasuki Kanaan itu mereka wajib mengetahui sejarah sebelumnya agar mengingatkan mereka bahwa kuasa Tuhanlah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, dan bukan karena kekuatan mereka keluar dari Mesir. Mereka keluar itu atas kuasa Tuhan. Karena sesudah Musa menceritakan firman Tuhan ini, disinilah Musa akan meninggal. Lanjut. Kita masuk dalam tafsiran, yaitu di ayat 1. Saya akan bacakan. Jadi selama ini mereka tinggal di barat daya wilayah orang Edom hingga tahun yang ke-40. Jadi di sini maksudnya mereka saat di Ulangan 2 ini mereka masih di wilayah Edom. Ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan kepada mereka
utara. Terus yang keempat, mereka akan takut. Dan kenapa mereka akan berpindah ke utara? Tapi orang-orang Edom ini melarang mereka. Mereka menolak orang Israel melewati wilayah mereka. Dan Tuhan berfirman kepada ayat 4, Tuhan mengatakan bahwa mereka itu akan takut kepada orang Israel. Yang takut ini, mereka yang dimaksud di sini itu adalah orang-orang Edom. Mereka akan takut dengan orang Israel. Mereka takut kepada Allahnya orang Israel. Mereka akan takut dengan kekuatan Tuhan yang ditujukan dalam membantu Israel keluar dari situ. Ayat kelima, walaupun dengan kuasa Tuhan, Tuhan mengatakan kepada orang Israel janganlah menyerang mereka. Karena bangsa Edom ini seperti yang kita ketahui bahwa Edom ini adalah keturunannya Esau. Keturunan Esau adalah saudara dengan Yakub, dan Israel adalah keturunan dari Yakub. Seperti yang kita tahu, mereka adalah saudara. Inilah kenapa Tuhan mengatakan jangan menyerang mereka, karena mereka adalah saudara. Yang ayat 7, ayat sebelum yang ke-7 ayat 6, ayat 6 sebelumnya itu mengatakan bahwa Tuhan mengatakan kepada orang Mesir itu mereka harus memberi air, mereka harus memberi makanan kepada orang-orang Edom. Mereka harus membelinya. Tapi di sini tidak dijelaskan orang-orang Edom itu memberikan atau tidak kepada mereka. Ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa engkau tidak berpengaruh apapun. Di sini dijelaskan sangat dijelaskan bahwa kuasa Tuhan kepada Israel itu kemurahan hati. Tuhan kepada Israel itu sungguh besar. Ini merupakan suatu pengingat kepada kita semua bahwa kuasa Tuhan dalam masa pengeluaran Israel ini benar-benar luar biasa. Yang ke ayat ke-9 dikatakan itu setelah mereka berhadapan dengan orang-orang Edom, mereka bertemu dengan orang-orang Moab dan Ammon. Moab dan Ammon ini adalah keturunan dari Lot. Dan Lot ini seperti yang kita ketahui adalah sepupunya dari Abraham. Dan Abraham adalah ayah dari Ishak. Dan Ishak adalah ayah dari Yakub dan Esau. Dan di sini seperti yang kita ketahui bahwa mereka itu saudara. Dan di sini lagi Tuhan mengingatkan satu kata lagi, janganlah melawan mereka. Kata ini diucapkan di kitab ini 3 kali. Sangat dijelaskan bahwa mereka tidak boleh menyerang saudara-saudara mereka. Di sini mengingatkan kepada mereka bahwa mereka itu adalah saudara. Jadi Tuhan mengatakan kepada mereka jangan menyerang mereka, tapi lewati saja wilayah mereka dengan kuasa Tuhan. Ayat yang ke-9 tadi saya sudah jelaskan. Sini melalui informasi yang saya katakan tadi, Israel selalu hamba menurut perjanjian diberi di sini. Yang kita ketahui bahwa perjanjian itu diberikan kepada Israel. Perjanjian khusus untuk tanah Kanaan itu diberikan kepada Israel. Tapi kenapa Tuhan mengatakan kepada Israel jangan menyerang Moab, jangan menyerang Ammon, jangan menyerang orang Edom? Bahkan bukankah mereka itu keturunan yang tidak dijanjikan oleh Tuhan dengan tanah Kanaan? Tapi Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Disinilah kita mengetahui bahwa Tuhan itu memelihara bangsa-bangsa. Bahwa Allah itulah yang menentukan wilayah. Bahwa Tuhanlah yang sudah menentukan dan memelihara mereka. Terus yang ayat yang ke-4. Di sini setelah mereka berhadapan dengan orang Edom, orang Moab dan orang Ammon, mereka berhadapan lagi dengan orang Amori. Tapi orang Amori tidak mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Karena yang mendapatkan perlindungan daripada Tuhan itu adalah keturunan Abraham. Dan Amori ini tidak diberikan perintah kepada Tuhan jangan menyerang mereka. Jadi di sini terjadi perperangan, terjadi perseteruan antara orang Israel dan orang Amori. Tapi akhir dari perseteruan itu adalah kerjasama mereka. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan dari kitab ini adalah sebenarnya sebelum saya simpulkan saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang di pasal 2 ini itu mengingatkan kembali sebenarnya bukan secara histori, bukan secara nyata waktu itu yang diceritakan bukan kejadian saat itu, tetapi Musa menceritakan kejadian mereka sebelumnya pada generasi yang kedua. Cerita yang diberikan oleh Musa ini bukan cerita yang hari itu, tapi cerita masa lalu untuk mengingatkan kepada orang Israel bahwa kuasa Tuhanlah yang memelihara mereka selama ini. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan. Terus yang ketiga itu
Di sini saya ingin menyimpulkan bahwa inti dari pesan kitab Ulangan adalah meskipun ada ketidakpercayaan dan pembangkangan dari umat Israel, Allah tetap menjaga perjanjian yang dijanjikannya kepada nenek moyang Israel, yaitu memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Terus, dan kenapa Musa memberikan cerita ini kepada generasi yang kedua? Itu agar mengingatkan kepada mereka masa lalu mereka, perjuangan Tuhan, kuasa Tuhan dalam menolong mereka keluar dari tanah Mesir, perjuangan Tuhan dalam memberikan mukjizatnya kepada nenek moyang sebelum mereka, yaitu pelajaran sederhana tentang ketaatan. Di sini sangat diterapkan dari cerita ini. Kita tahu ketaatan membawakan berkat dan ketidaktaatan membawa hukuman. Jadi dengan demikian kitab ini menerangkan dengan jelas bagaimana mereka harus mempersiapkan diri mereka untuk menuju tanah Kanaan. Sekian tafsiran saya. Ya, baik, Saudara Poni. Ini ada hal yang menarik yang saya catat di sini, yaitu begini ya. Ayat 45, Edom, ya, ketika nanti engkau melewati Israel, Tuhan katakan kepada Israel ketika melewati daerah Edom atau Esau, jangan berperang melawan mereka, ya. Kemudian juga Moab, jangan juga berperang kepada mereka, karena Tuhan ingat bahwa wilayah Ar itu telah diberikan Tuhan kepada Bani Lot. Tadi sudah dijelaskan juga, karena Tuhan telah menyerahkan wilayah itu, maka Tuhan nggak mau, ya. Tuhan juga sangat mengasihi mereka dan jangan sampai berperang. Dan pada akhirnya nanti, yaitu ayat terakhir di situ, Arnon dan Sihon, ya, kalau nggak salah, ya. Ya, dan di situ nanti baru Tuhan memberikan, ya, Raja Hesibon Amori kepada tangan Israel. Nah, apa yang Saudara Poni lihat di sini? Ya, apa perbedaannya? Edom, Esau, Moab tidak boleh, tetapi Sihon boleh. Apa kira-kira? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, Edom adalah keturunan dari Esau. Amon dan Moab adalah keturunan dari Lot. Iya. Dan Lot itu adalah saudara dari saudara dari Abraham. Dan Esau adalah anak dari Ishak. Di sini kenapa Tuhan mengatakan jangan kepada mereka itu, menurut saya karena mereka adalah saudara. Tuhan memberikan larangan kepada mereka itu agar tidak ada perseteruan antara saudara. Tuhan masih menjaga relasi antara saudara itu, ya. Baik. Oke. Baik, saudara-saudara, menarik sekali pemaparan dari Saudara Poni, dan sekian pemaparannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Injili.